Shalom, selamat malam para penonton setia channel multimedia GKI Ephatha Malanu yang diberkati Tuhan. Di malam hari ini saya akan membawa perenungan harian yang disponsori oleh tim multimedia GKI Ephatha Malanu. Untuk itu saya mengajak kita semua para penonton setia, sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menjaga, melindungi, menyertai kami selalu ya Bapa. Dari segala keaktifan kami, dari pagi hingga menjelang malam ini ya Bapa. Di saat ini kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami akan ada dalam program renungan harian yang disponsori oleh tim multimedia GKI Ephatha Malanu ya Bapa. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ya Bapa. Kami sadari bahwa kami banyak buat kesalahan dan dosa ya Bapa. Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan memampukan kami dan layakkan kami, supaya ketika kami membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ini Tuhan, kami boleh diberkati semua ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan semua perjalanan kami di dalam program renungan harian ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 10 ayatnya yang 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29 dengan perikop tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa yang kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, 'Pergilah daripadaku, awaslah engkau, janganlah lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati.' Kemudian Musa berkata, 'Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, terlebih para penonton program renungan harian Jemaat GKI Ephatha Malanu di mana saja berada. Tema perenungan kita di saat ini adalah empati dalam dunia yang gelap. Dan pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca terdapat pada Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Para penonton program renungan harian GKI Ephatha Malanu yang diberkati Tuhan, dalam agama Mesir kuno ada dewa yang bernama Dewa Ra. Dewa Ra ini adalah dewa matahari dan dewa kehidupan. Menurut mitos, tiap malam ia berlayar melalui dunia orang mati
Ketika menjelang subuh, ia bertarung melawan seekor ular besar dan mengalahkannya supaya ia bisa muncul kembali menghadirkan hari yang baru. Nabi Musa menantang kesaktian dari era ini. Sesuai perintah Allah, Musa mengangkat tangannya, maka langit di atas Mesir seketika menjadi gelap gulita. Hal itu berlangsung selama 3 hari. Dalam sanubari orang-orang Mesir, dewa Ra ini telah dikalahkan dan mati. Kekacauan besar pun melanda seluruh kota Mesir. Seiring kematian dewa jagoan mereka, sehingga bahan makanan telah lama menjadi langka. Kalaupun ada, sekarang mereka tidak dapat menyiapkan makanan tersebut, sebab semuanya gelap gulita. Tidak ada yang dapat berpindah tempat tanpa membahayakan dirinya. Keputusasaan mencekik setiap orang-orang Mesir. Ketika dalam situasi genting antara hidup dan mati itu, apa yang dilakukan oleh Firaun? Ia tawar-menawar dengan Musa. Ia masih menimbang-nimbang kerugian, baik dalam segi ekonomis, bila harus melepaskan bangsa Israel dan semua ternak mereka. Kita tahu bahwa seperti Firaun, sifat seorang penyembah berhala mewarisi sifat ilahinya. Ia selalu mementingkan diri sendiri. Celakalah bila kita dipimpin oleh seorang penyembah berhala, dan celakalah lembaga yang dipimpin oleh orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saat ini kita tahu bersama bahwa tidak lama lagi kita akan diadakan dengan kontes pemilihan para pejabat daerah, dalam hal ini pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota, yang akan ikut dalam konteks pilkada. Menjadi sebuah gambaran terkait figur para calon-calon pemimpin daerah yang akan dipilih. Apakah pemimpin kita itu bersungguh-sungguh peduli terhadap kehidupan kita manusia, atau mau melihat dan mendengar perekonomian masyarakat kecil, atau mau membagikan sumber daya lapangan pekerjaan buat setiap masyarakat yang membutuhkan. Kita sebagai seorang yang percaya harus banyak berdoa agar ketika daerah yang dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar dan takut akan Tuhan, kalaupun tidak seiman, berdoalah supaya ia tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita peduli terhadap hajat hidup orang lain, atau peduli dengan hak-hak pribumi maupun pendatang? Mari kita periksa hidup dan keseharian kita. Apakah yang sudah dikerjakan atau hanya sebagai pemanis mulut saat kita berkampanye? Apakah keputusan-keputusan kita lebih sering didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan bukan kesejahteraan bersama? Tentu Tuhan Yesus menginginkan kita bersinar supaya Bapa di sorga dimuliakan. Kita bisa membandingkan pada Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus menginginkan kita semua untuk bersinar supaya Bapanya di sorga dimuliakan. Tentu terang kita paling bersinar ketika kita menyatakan empati dan kasih di dalam dunia yang gelap ini.
dan menjadi suatu kesimpulan dari firman Tuhan dan perenungan kita di malam hari ini, yakni mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bijaksana dan arif dalam menentukan masa depan daerah dan masyarakat, serta tidak lupa memohon campur tangan Tuhan untuk membuka hati para calon-calon kepala daerah yang akan terpilih nanti untuk senantiasa bijaksana dan adil dalam memimpin daerah kita ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan renungan yang singkat ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di malam hari ini. Kiranya firman yang tadi kami boleh bawa Tuhan, boleh berkenan di dalam hati kami masing-masing. Terlebih khusus Tuhan, berkenan di dalam hati para penonton setia program renungan harian tim multimedia GKI Ephatha Malanu ya Bapa. Berkati juga tim multimedia yang telah melakukan peliputan di malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga para majelis yang terpilih untuk membawakan program renungan harian di malam hari ini. Dengan segala kesiapan mereka Tuhan, Tuhan campur tangan di dalam setiap perenungan mereka ya Bapa. Dan apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya itu karena kasih dan setia Tuhan, kasih dan karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan semua program renungan harian ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, para penonton setia program renungan harian yang telah menonton program renungan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.